tujuan kamu manggil aku kesini tuh kenapa ya? Aku cuma mau kasih tahu kamu biar kamu paham aja, Dit. Mulai dari detik ini, aku nggak akan pernah bisa bantuin kamu lagi. Apapun itu. Aku nggak pernah menyesal. Justru sekarang kehidupan aku jauh lebih bahagia sama dia. Bagus lah. Bagus kalau kamu happy, Dit. Dan kalau kamu nggak nyesel. Itu yang aku perluin. Sekarang aku lagi proses perceraian kita sama pengacara. Mudah-mudahan beresnya cepat. Jadi kita berdua sama-sama punya surat yang menyatakan kita nggak punya hubungan apa-apa. Aku mau kamu jangan ganggu prosesnya, Dit. Ya? Jangan bikin lama. Oh, kamu tenang aja. Aku juga nggak akan pernah mengulur waktu untuk bisa keluar dari neraka. Iya, iya. Ya, ini kan juga demi kebaikan kamu. Supaya kamu bahagia sama calon suami kamu. Dion. Pilihan hati kamu. Misi ya. Keadaan lo gimana? Lo kayaknya lagi banyak kerjaan ya? Ya, begitulah, Vin. Saya itu lagi bantuin Selin mengurus bisnisnya. Dan sebentar lagi sih akan jalan. Tapi sekarang lagi masih tahap perencanaan. Bagus lah kalau gitu. Sampai segitunya juga lo sama Selinnya. Good. Namanya juga cinta mati, Vin. Anda sendiri gimana? Anda jadi pisah sama Riri. Gue nggak tahu Dante. Gue juga bingung sekarang. Setiap kali gue lihat Riri dan Abian tuh, gue bawaannya kasihan dan nggak tega aja. Bahkan gue berpikir sekarang tuh gue harus jadi ayah yang terbaik untuk Abian. Walaupun gue tahu dia bukan anak gue, tapi kan tetap aja ya, dia bayi yang nggak berdosa. Tapi semakin gue lihat mereka, nggak tahu kenapa gue ngelihat Abian itu digendong sama laki-laki lain. Saya paham sih apa yang Anda pikirkan. Tapi apa nggak ada salahnya kan misalnya kalau Anda tes DNA ulang lagi, Vin? Untuk memastikan semuanya. Soalnya saya perhatiin Anda itu juga merasa nggak yakin dengan hasil tes itu. Tapi di sisi lain, Anda itu sengaja nggak mau mempermasalahkan hal ini. Iya. Riri juga berpikir hal yang sama. Dia mau tes DNA ulang. Ibu ketemu sama Ariana tadi? Iya, Ibu tadi dari Ariana Glow dan Ibu juga sempat ketemu Ariana sih. Oke. Ya, Ibu cuman ngobrol aja pengen tahu perkembangan Ariana Glow seperti apa. Ibu bukan ajak Saka kan bisa sekalian tadi sama Saka. Ya, masa Ibu harus ngasih tahu kamu sih? Ibu mau kemana sama siapa? Lagian kan nggak ada yang penting juga. Saka tadi habis dari Jamais, Bu. Saka ketemu Dita, Saka ngobrol sama dia.
Kamu ngapain lagi sih ngobrol sama perempuan itu? Halo? Iya, dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Randy. Saya dapat kontak ibu dari Pak Dante. Katanya ibu mau menjual properti, Bu. Apakah betul? Oh iya Pak, betul. Kafe saya sih Pak. Nanti Bapak kalau misalnya mau lihat-lihat, Bapak bisa langsung hubungin saya aja. Atau hari ini juga bisa Pak, nanti kita ketemu di sana langsung. Oh, boleh Bu. Nanti saya kabarin ibu kalau saya mau ke sana. Oke. Iya, sampai ketemu Pak. Saya paham kok posisi Anda. Tapi kalau Anda terus-terusan membohongi diri Anda sendiri, Anda pasti juga ngerasa nggak nyaman. Ya, tapi nggak ada salahnya juga sih kalau itu demi kebaikan orang lain, ya kan? Lagi pula saya yakin kok, kalau Anda masih sama Riri, pasti hubungan kalian akan toksik. Dan Riri juga merasa nggak akan nyaman. Ya, tapi nggak ada salahnya kan, kalau kita mementingkan perasaan kita dulu. Ya, kalau itu semua demi kebaikan kita, kenapa enggak? Iya sih. Tapi apa nggak itu jadi egois? Iya, itu egois sih, Vin. Tapi kalau Anda nggak egois, Anda akan menyiksa diri Anda sendiri. Iya kan? Gini Bu, jadi Bona sama Topin itu cerita ke Saka. Dita itu sekarang hidupnya udah luntang lantung, udah nggak jelas, udah banyak masalah. Ya, makanya si Tommy tuh kasihan sama si Dita. Diajakin kerja Bu di Jamais, cuma ditanya nggak mau. Ya sudah jelas lah dia tuh punya masalah. Kalau nggak punya masalah ngapain dia mau cari kerja? Yang penting ya Saka, ibu tidak mau kamu sampai iba ya kalau dia minta bantuan sama kamu. Ya Bu tenang aja, tadi juga Dita udah ngomong kok. Dia happy katanya sama hidupannya yang sekarang. Dia bilang terima kasih katanya udah bikin dia keluar dari neraka di hidupnya. Bagus, bagus itu. Ngomong-ngomong gimana perceraian kamu udah selesai belum? Kalau memang perceraian kamu itu yang diurus sama pengacara yang sekarang ini nggak bagus, ibu akan carikan pengacara lain yang lebih bagus lagi. Enggak Bu, nggak usah. Ini pengacara yang ini juga lagi berusaha kok. Sebentar lagi juga beres. Oke, kalau gitu. Ibu cuman nggak mau kamu lama-lama ada hubungan sama Dita. Ibu nggak mau kamu keseret masalah dia. Saka juga nggak mau. Oke. Bon, Tom. Lu berdua nyuruh gua kesini, itu gara-gara Saka. Ya, mau gimana lagi? Soalnya Saka yang minta, gue nggak boleh ngasih tahu lo. Lagian kalau gue jujur, lo kesini disuruh Saka, emang lo mau datang? Enggak kan? Lu tahu jawabannya? Kenapa lo masih minta gua buat datang sini? Dit. Udah deh, udah terlanjur juga. Mau gimana coba? Lagian gue pengen nanya sama lo. Lo yakin mau nolak kerja di Cafe Jamais? Padahal ya, Selin udah setuju lo kerja di sini. Ya jelas enggak lah. Gue tahu ya, Selin itu pasti bolehin gue kerja di sini karena ada maksud. Emang apa maksud Selin? Ya jelas dia tuh mau jatuhin gue. Mau apa lagi coba? Dit. Lo bukannya makasih, malah suuzon terus tau gak? Bona, gue tuh nggak usuzon ya. Itu emang kenyataannya kok. Lu ngapain di sini, Dit? Dipecat ya di kerjaan lo yang kemarin? Yaudah lo masa berisik. Apa jangan-jangan lo kesini juga mau cari kerjaan lagi? Lo tuh ya, baca tuh bisa diam gak sih? Atau lo mau gue? Apa? Lo mau ngapain gue emangnya?
Besti, kita duduk di situ aja yuk. Yuk, sini. Loh, Mas, kok jam segini udah pulang? Belum makan siang ya? Aku siapin dulu ya. Ri. Enggak usah. Aku udah makan di luar tadi. Terus kenapa pulang? Nggak enak badan? Aku ambilin obat. Mau? Aku bikinin teh hangat? Enggak usah. Aku cuma mau kamu duduk aja. Boleh. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Aku capek selama ini lari-lari dari masalah ini terus. Aku minta maaf ya sama kamu. Aku minta maaf karena sudah bikin kamu kesel dan sedih. Jadi si Dita kerja di sini? Enggak lah. Males banget gue kalau udah sampai dia kerja di sini. Terus dia ngapain di sini? Oh, dia tadi diajak ngobrol sama Mas Saka. Mas Saka minta ketemuan di sini. Ngobrol apaan? Kalau soal itu gue nggak tahu sih, Rin. Soalnya tadi gue nggak denger mereka ngobrol apa. Terus dia ngapain masih tetap di sini? Kenapa Sakanya udah pulang? Nggak tahu tuh, mana betah banget lagi dia di sana. Terus ya Tommy sama Bona tuh pakai so baik lagi sama dia. Yun, yang ngebolehin dia kerja di sini tuh siapa? Selin. Selin approve dia kerja di sini, coba. Kok tiba-tiba banget dia ngebolehin si Dita kerja di sini? Bukannya hubungannya dia sama Dita tuh nggak baik-baik aja? Ya kalau menurut Selin, katanya dia tuh mau balas dendam sama Dita. Makanya dia bolehin Dita kerja di sini. Ya kalian tahu sendirilah Selin gimana. Ya sih, gue paham sih. Cuman ya, kalau gue jadi lo juga gue pasti males sih kalau harus ketemu dia setiap hari. Ya, semoga aja dia nggak beneran kerja di sini. Aku mau nanya sama kamu. Kamu bahagia dengan pernikahan kita? Aku bahagia, Mas. Dengan segala apapun yang kita lewatin, aku bahagia kok. Tapi aku nggak lihat dari mata kamu, Rin. Yang aku lihat dan aku ingat dari kamu sering banget sedih dan kecewa gara-gara aku. Ya kan? Kamu cuma pura-pura bahagia depan aku, depan semua orang. Aku juga merasakan hal yang sama, Rin. Enggak. Aku percaya Mas Gavin ngomong kayak gini pasti gara-gara hasil tesnya Abian kan? Hasil tes DNA-nya Abian kan? Mas, berapa kali aku bilang sama Mas Gavin, lebih baik kita tuh tes lagi. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku tuh tulus sayang sama kamu. Aku benar-benar sayang sama kamu. Aku gak pernah mengkhianati kamu. Enggak. Ini bukan masalah hasil tes DNA, Ri, atau kita berdua punya hubungan dengan orang lain di luar. Enggak, bukan itu. Coba kamu bayangin deh. Kita berdua punya hubungan yang udah gak sehat, Ri. Kita saling curiga. Ujung-ujungnya saling berantem. Kita gak pernah akur lagi kayak dulu.
Kita nggak bisa memaksakan hubungan seperti ini, Ri. Udah nggak bisa. Jadi aku berpikir ada baiknya kalau kita berdua pisah. Guys, sebentar ya. Siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Dengan Ibu Selin? Bukan, saya Yuna. Saya manajer di kafe ini. Kalau Ibu Selinnya sendiri kemana? Selin lagi keluar sebentar, nanti sebentar lagi datang kok. Kalau boleh tahu ada keperluan apa ya, Pak? Tujuan saya datang ke sini, saya mau survei kafe ini. Infonya bahwa kafe ini mau dijual sama Bu Selin. Apa pernikahan kita tuh bener-bener gak bisa diselamatin, Mas? Gak bisa. Kita usaha sekali lagi emang gak bisa, Mas. Bisa, Ri. Kalau kita berdua memaksakan diri untuk bertahan di situasi seperti ini. Di situasi yang gak sehat seperti ini, Ri. Kamu gak akan pernah bahagia di sini. Kamu layak untuk bahagia. Kamu layak dibahagiakan oleh orang lain, Ri. Aku yakin itu kamu bisa. Tapi orang lain itu bukan aku. Mas Gavin jangan ngomong kayak gitu. Mas Gavin jangan ngomong kayak gitu. Aku akan bertahan demi Abian, Mas. Karena Abian tuh layak punya orang tua yang utuh, punya keluarga yang bahagia. Aku cuma pengen itu. Kamu dengar aku. Kamu nggak usah khawatir. Aku akan jadi ayah yang baik untuk Abian. Aku akan jagain dia terus. Tapi nggak harus kita bersama, kan? Aku nggak mau, Mas. Aku nggak bisa bayangin. Jangan ya. Aku mohon Mas Gavin, jangan. Saya malah belum tahu kalau soal itu, Pak. Ditunggu sebentar ya, Pak ya. Halo, Bapak. Saya Selin. Dengan Bu Selin. Sel, lo mau jual kafe ini? Nanti kita bahas ya. Kita ngobrol lagi. Pak, mari saya ajak lihat-lihat kafe Jamais. Baik. Biar bisa lihat semua secara detail ya, Pak ya. Siapa Besti? Itu calon pembeli kafe. Ternyata Selin itu mau jual kafe ini. Dit, lo ngapain senyum-senyum gitu? Bona, kalau gue kasih tahu lo apa yang gue dengar, lo pasti bakalan kaget. Emang lo denger apa sih? Selin baru aja ketemu sama calon pembeli kafe Jamais. Pembeli kafe? Iya. Kayaknya Selin itu mau ngejual kafe Jamais. Jadi kalau saran gue sih, Bon ya, mendingan lo cari kerjaan baru aja. Sebelum lo di PHK dari sini. Selamat jadi pengangguran, Bon. Dante,
Kamu tuh kenapa sih? Saya tuh ngeliat kamu tuh sekarang nggak fokus gitu sama kerjaan kamu. Dulu kamu ini pemimpin yang teladan, Dante. Kenapa sekarang kamu berubah sih? Karena Selin? Atau karena apa? Saya itu bukannya nggak fokus, Saka. Di kantor ini kan sudah ada Anda yang bisa menghandle semua urusan kantor tanpa perlu bantuan dari saya. Dan saya juga udah menyerahkan semua urusan kantor kok ke Anda. Jadi buat apa saya fokus? Anda pasti senang kan? Saya berbicara seperti ini. Apa kamu lagi ngerencanain sesuatu? Jelas saya merencanakan sesuatu. Anda tunggu aja tanggal main. Dante. Apa yang sebenarnya kamu rencanain, Dante?